Inspirasi kehidupan, tempat di mana kita saling berbagi, curhat, berkonsultasi mengenai problem kehidupan untuk pengembangan diri. Hai Sobat Inspirasi Kehidupan yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Hans Mulya Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi, dukungan, support terhadap YouTube Inspirasi Kehidupan ini, yang mana sudah menelurkan 3 video YouTube. Yang pertama adalah tentang apa itu masalah, yang kedua adalah apa itu mindset, yang ketiga apa itu dosa terbesar. Dan hari ini saya akan membawakan materi yang saya beri judul Hakikat Manusia. Oke, saya mulai. Manusia pada dasarnya adalah memiliki 2 fungsi atau 2 kedudukan sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Tentu saja dalam kehidupan ini tidak bisa terelakkan kita saling berinteraksi. Seringkali dalam interaksi ini pasti timbul masalah, timbul katakanlah salah pengertian. Karena apa? Karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Jadi setiap orang punya hak dan punya kewajiban. Contohnya misalkan pengusaha punya hak atas pengusaha, tapi punya juga kewajiban kepada karyawan. Karyawan juga punya hak dan kewajiban, saling timbal balik. Oke. Selanjutnya misalkan pelajar punya hak dan punya kewajiban. Itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai manusia mampu mengelola hawa nafsunya, emosinya, dan lain-lainnya sehingga bisa selalu dalam hal tertentu kadang bisa katakanlah lengah, lalai, dan itu jangan sampai terjadi sehingga waktu-waktu kita selalu diisi dengan hal-hal produktif dan hal-hal yang penuh manfaat. Oke, saya akan masuk materi intinya, itu hakikat manusia. Hakikat adalah sebuah kata, tapi saya pecah menjadi 2 bagian. Yang pertama hake dan kat. Hake di situ ada H dan K. H adalah hak, K-nya adalah kewajiban. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa manusia memiliki kewajiban dan hak. Namun sangat disayangkan sebagian orang masih banyak yang ngotot atau menuntut hak-haknya tapi melupakan kewajibannya. Sehingga kita harus bisa menempatkan dan mendahulukan kewajiban, setelah itu baru bisa menuntut hak-hak kita. Pelajar haknya adalah dapat pelajaran, dapat perhatian, tapi kewajibannya adalah belajar, memperhatikan, dan menjalankan tugas-tugas sebagai seorang pelajar. Demikian juga pengusaha, kewajibannya adalah memberi gaji kepada karyawannya, tapi karyawan juga memiliki kewajiban menjalankan tugas-tugas sebagai karyawan. Dan lain-lain dari posisi-posisi atau profesi kita masing-masing. Itu dari HK dan kat. Sekarang kat dibagi 2 juga, KA dan T. KA adalah karunia, T-nya adalah tanggung jawab. Nah, sebagai manusia kita harus bisa bertanggung jawab secara maksimal sehingga bisa mendapatkan karunia-karunia Tuhan. Sehingga hakikat pengertian menyeluruhnya adalah bagaimana kita menomorsatukan atau mengutamakan, memberikan skala prioritas tinggi terhadap kewajiban-kewajiban kita sehingga kita pantas mendapatkan hak-hak kita sendiri dengan melakukan tanggung jawab yang begitu banyak sehingga kita bisa mendapatkan karunia Tuhan. Itulah kata hakikat. Sekarang saya masuk kata kedua, yaitu manusia. Kata manusia saya pecah jadi 3.
Yang pertama man. Man itu adalah manajemen atau mengelola. Lalu yang kedua adalah, mohon maaf, anus, dan yang ketiga adalah usia. Anus itu artinya adalah hawa nafsu, seksual, dan hal-hal yang mendorong motivasi orang untuk bertindak. Oke, itu hawa nafsu. Usia adalah bagaimana kita mengatur waktu kita. Sehingga manusia adalah bagaimana kita mampu mengelola hawa nafsu kita, mengelola emosi kita, mengelola amarah kita menjadi positif dalam rangka mengisi waktu-waktu kita sehingga tetap dalam koridor kebaikan dan selalu bermanfaat. Sehingga secara utuhnya hakikat manusia adalah kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial harus mendahulukan kewajiban terlebih dahulu untuk mendapatkan hak-hak kita dengan menjalankan tanggung jawab dengan penuh sehingga pantas mendapatkan karunia Tuhan dengan cara mengelola atau memanage diri kita, hawa nafsu kita, waktu kita, dan lain-lain selalu diisi dengan hal-hal yang produktif, bermanfaat, dan penuh keberkahan. Itulah hakikat manusia. Tapi ada suara yang mengatakan seperti ini, Pak Hans, saya udah paham apa yang Pak Hans katakan, tapi manusia itu kan ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, justru itulah hakikat manusia itu berperan. Manusia sesungguhnya kalau bisa mengelola kekurangan malah bisa jadi kelebihan. Contoh yang paling jelas adalah Nick Vujicic. Mungkin di antara pemirsa ada yang kenal. Nick Vujicic adalah seorang motivator dari Australia yang sangat melegenda dan mendunia. Karena apa? Karena beliau tidak punya tangan, tidak punya kaki. Justru karena kekurangan itulah beliau bisa tampil menjadi seorang motivator berkaliber kelas dunia. Seperti itu. Jadi sekali lagi, sebetulnya tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Yang ada bagaimana kita mengelola mengelola kekurangan menjadi kelebihan dan mengelola kelebihan menjadi sebuah keistimewaan. Jadi sekali lagi tidak ada kekurangan dan tidak ada kelebihan. Yang ada adalah ciri khas dan keunikan yang bisa kita kelola menjadi sesuatu yang baik, menjadi sebuah karya besar untuk umat, untuk diri kita, untuk bangsa dan negara. Contoh yang lebih besar, negara, dalam konteks negara, Singapura adalah negara kecil. Tapi dia mampu mengelola sumber dayanya sehingga mampu mengalahkan negara-negara besar. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang lemah, tidak ada negara yang lemah, tidak ada negara maju, tidak ada orang kuat. Yang ada negara atau orang yang mampu mengelola dirinya, mengelola sumber dayanya menjadi lebih maksimal. Itulah penjelasan dari hakikat manusia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam bahagia dari Inspirasi Kehidupan. Terima kasih. Video Inspirasi Kehidupan ini disponsori oleh Nibras House dan Next Career dengan judul Hakikat Manusia. Ingin tahu kelanjutan dari semua inspirasi kehidupan ini? Tetaplah di channel Inspirasi Kehidupan.